dengan sejenis begitu. Di zaman Nabi Muhammad salah satu mukjizat Al-Quran adalah di zaman itu para ahli syair itu luar biasa dihormati, bergengsi. Setiap kabilah itu punya ahli syairnya. Al-Quran tidak bisa dikalahkan walaupun satu ayat. Nah, sampai sekarang mukjizat Al-Quran. Jadi jawaban setiap zaman itu ada. Nah, jawaban sekarang adalah tetap Al-Quran dan hadis. Hanya di zaman sekarang takdirnya kita ada di zaman teknologi. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya rugi, karena teknologi ini memudahkan kita mengenal Allah. Sekarang kita bisa masuk ke dalam lautan, lihat binatang di laut tanpa basah loh Pak. Iya kan? Kita bisa lihat lava, magma yang mendidih tanpa kepanasan. Kita bisa melesat lihat bintang-bintang di langit tanpa melepaskan telapak kaki dari tanah ini. Kita bisa berkunjung ke padang pasir. Ada kan di YouTube padang pasir? Tanpa kita kepanasan. Kita bisa ke kutub tanpa kedinginan. Bahkan kita bisa lihat istri tetangga, istri orang di sini. Jadi ini bisa nambah iman, bisa menghancurkan iman. Dulu ini ada banyak sesepuh nih. Zaman SMA, SMP dulu kita mau maksiat rada susah Pak. Sekarang sekejap anak-anak kita bisa lihat maksiat di sini Pak. Sekejap itu Pak. Yang paling tabu, yang paling disembunyikan sekejap sekarang di sini kelihatan. Benar? Ada seorang bapak-bapak nanya sama kiai, "Kiai, ini maaf pertanyaannya ya. Kenapa ya kok saya rada kurang tertarik sama istri saya. Saya kurang nyengsreng lah gitu sama istrinya." "Kenapa Yai? Apakah istrinya eksim, buduk dan sebagainya?" "Oh, enggak. Istri saya baik-baik aja, terawat." Atau mungkin istrinya sakit jiwa, sakit singa. "Oh, enggak, normal. Kenapa tapi saya kok kurang gimana gitu ke istri?" "Oh, mungkin Bapak terlalu sering melihat yang haram." "Loh, Yai tahu dari mana saya suka lihat yang haram?" Kalau orang suka lihat yang haram, maka yang halal jadi jelek. Yang halal jadi tidak menarik. Justru yang haram nanti bagi dia yang menarik, walaupun jelek. Kenapa jadi pada mikir begini hadirin? Saya juga tidak tahu Bapak lihat apa ya. Tapi jangan-jangan si Bapak ini terwakili ya. Sini nih Pak. Bu, Ibu juga sama. Sibuk lihat artis drama Korea ganteng-ganteng. Pas bangun lihat suami, begitu. Shock. Peot-peot juga halal ya Pak. Baiklah hadirin sekalian, saya bacakan sebuah hadis penting sekali ini ya. Yang kalau kita ingin tahu ilmu tawakal, siapa di antara jamaah Masjid Al-Muhajirin yang paling baik, siapa nih ya? Dan yang paling dicintai Allah, itu top nih. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawwi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'i." Mukmin yang kuat lebih baik,
dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairan. Dan pada keduanya itu ada kebaikan. Kalau udah beriman udah baik. Tapi makin kuat iman makin baik. Nanti saya lanjutkan ya, di sini dulu. Jadi bahagia, mulia, selamat itu berbanding lurus dengan tingkat yakin ke Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, makin mulia akhlaknya, Pak. Makanya ketika ditanya kepada Rasul, ayyul mu'minina afdalu, siapa orang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Jawaban baginda Rasul, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kenapa itu rajin pengajian, rajin ke masjid, rajin aktivitas kegiatan dakwah, tapi kok kelakuannya kayak gitu ya? Nah, ini berarti imannya belum sebanding dengan ilmunya. Karena kalau orang sudah yakin ke Allah, langsung itu akhlak berubah. Contoh, yakin Allah Maha melihat, susah dia maksiat, ya betul? Kan maksiat itu karena kita tidak merasa dilihat Allah, Pak. Bagaimana kita mau maksiat sedang Allah ngeliatin kita terus, tidak ada tempat yang sembunyi, tersembunyi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Coba, kalau sudah yakin begini, gimana? Ada tempat yang tersembunyi? Jawab, maksudnya hadirin itu pertanyaan. Saking khusyuknya, ada yang tersembunyi tidak? Itu orang-orang yang lagi pacaran, Allah lihat tidak? Yang lagi berzina kelihatan tidak oleh Allah? Wah, semua kelihatan. Dan gampang bagi Allah ngebukanya. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita dihargai orang karena Allah belum membuka saja kebusukan kita yang aslinya. Kalau Allah mau ngebuka, hancur kita ini. Yang tadinya dihormati bisa langsung diludahi. Kenapa jadi tegang begini, Han? Ganti judul. Saya lihat dari depan pada nerawang gini wajahnya tuh seperti yang lemes. Sebetulnya sama saya juga, Pak, lemes, Pak. Yakin Allah Maha melihat, tidak ada tuh, Pak, kita bisa sembunyi kemanapun. Juga kalau yakin Allah Maha melihat, jadi ikhlas. Ngapain Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah dengar nggak, Bu, waktu ibu ngobrol sama tetangga? Dengar? Yakin? Dicatat enggak? Oleh Allah dicatat enggak obrolan ibu? Ada balasannya tidak? Nah, siap-siap ya. Semua perkataan ini didengar oleh Allah, tidak akan lupa, dan pasti ada balasannya. Jangankan ini, jejak digital aja susah ngehapusnya. Tuh, berapa banyak orang yang ngejungkel
Gara-gara jejak digital. Ini baru teknologi duniawi. Allah Maha mendengar setiap celetak-celetuk, setiap kata-kata itu benar-benar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan lihat balasannya. Makanya kalau yakin Allah Maha mendengar, misalkan ada yang ngerayu ya. Nih, ada siapa nih? Ada orang nggak di rumah? Nggak ada. Asik dong. Asik-asik bagaimana? Allah selalu ada. Ini jangan ngerayu saya, Pak. Allah mendengarkan setiap rayuan. Serem bener nih, ini mau susah pacarannya. Emang saya tidak mau pacaran-pacaran. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Wah, kalau gitu nggak jadilah mau ngelamarnya. Alhamdulillah, baru aja saya istiqoroh. Ya Allah, kalau baik calon ini perlihatkan, kalau jelek perlihatkan. Sekarang jelas, ya nggak? Ini tukang mesum. Saya aja yang mutusin, putus gitu. Wah, kamu mutusin dia, nanti nggak ada calonnya. Demi Allah, setiap lelaki itu milik Allah. Kalau Allah jodohkan, jodoh. Nggak penting jodoh pilihan kita, yang penting jodoh terbaik pilihan Allah. Nah, jadi makin kuat iman, makin susah maksiat, makin gampang taat. Apalagi cirinya orang kuat iman? Ya orang kuat iman mah anteng aja. Anteng tahu Pak artinya bahasa? Ajeg, jadi dia enggak ngeriweh. Orang yang kuat iman itu cirinya adalah setiap dengar apapun segera kembali ke Allah. Dengar apapun, lihat apapun, merasakan apapun, pasti cepat kembali ke Allah. Jadi yang pertama, kalau orang kuat iman tuh cepat ke Allah ingatnya. Coba kalau sakit, biasanya apa yang pertama diingat oleh kita? Aduh, sakit kepala, apa yang pertama diingat? Obat, ya kan? Oh, saya nggak perlu nyebut merek, ambil nyebut Panadol, ya nggak? Lah keluar juga. Cek mana ini Parodol? Sakit gigi, mana obat? Kita kalau sakit jarang langsung ingat Allah. Yang diingat obat, kalau nggak ada obat dokter. Cepat cari dokter. Allah lihat kita tidak? Jawab. Kita sakit izin Allah bukan? Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Kalau dokter apa dong kerjanya? Mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Itu dia masalah kita. Ada apa-apa tuh ingatnya selain Allah. Ini merupakan tanda. Makanya gelisah. Bu, obatnya habis. Aduh, cilaka tuh begitu. Jadi cilaka betulan. Bu, saya dapat berita suami ibu sekarang sedang berdua sama akhwat seorang wanita. Oh langsung. Di mana siapa? Ingat suami. Harusnya ingat. Langsung ambil wudhu. Ya Allah, Engkau tahu suami saya di mana, sama siapa. Engkau tahu saya gemeter begini, cemburu ya Allah. Titip suami saya ya Allah. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menggenggam, Engkau yang membulak-balik hati. Saya tidak tahu berita ini benar atau tidak, tapi Engkau yang maha tahu. Ternyata terbukti suaminya tuh lagi mangku jenis lain wanita, tapi bayi bu aman. Jadi alhamdulillah. Beritanya benar, memang megang ngelawan jenis, tapi bayi lagi didoain. Alhamdulillah. Menit tegang si ibu, keringat dingin kan. Cerita aja udah tegang. Makanya ingat ke Allah. Musim mutasi di kantor. Ada yang stres. Pasti nggak ingat Allah itu. Musim mutasi di kantor,
mutasi itu beda dengan mutilasi ya. Kalau musim mutilasi ya wajar stres. Pak, katanya di kantor sekarang mau ada mutasi. Atuh Bu, tenang aja. Takdir tuh Allah yang ngatur. Udah kita istiqoroh. Kalau baik jabatan ini sing jadi, kalau nggak baik nggak usah. Jabatan cuman sebentar, tapi tanggung jawabnya sampai di akhirat nanti. Gayanya cuman sebentar, celakanya bisa selama-lamanya. Udah. Tapi katanya pesaing Bapak, bukan pesaing, semuanya juga hamba Allah. Allah yang nentukan. Udah istiqoroh aja. Ibu juga nggak usah ikut stres. Kenapa? Cuman istri kok ikut stres? Biarlah Allah yang ngatur. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hafal nih dalilnya. Ini namanya dalil mutasi ya. Biasanya kalau mau mutasi pilkada ini keluar qulillahumma malikal mulk sambil nggak ngerti artinya. Wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan, jabatan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Bab lainnya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Tuh gitu ini katanya ada ASN. Kalem aja musim pilkada, kalem aja musim pilpres. Kapan pilpres tuh? Tenang aja, nggak usah galau dari sekarang. Pertama, saudara belum tentu hidup tahun 2024 ya. Stres dari sekarang. Yang kedua, saudara bukan capresnya ya. Yang ketiga, ada Allah yang menentukan tuh ayat yang tadi. Oh, kalau gitu kita biarin aja, ada dalilnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kalau sudah kita yakin oh Allah yang maha menentukan, sempurnakan ikhtiar. Ini dia nih, ciri orang yang kuat iman itu adalah ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, untuk dunia maupun untuk akhirat. Jadi makin kuat iman tuh makin semangat ikhtiar. Kesini naik sepeda, wahai Allah yang maha tahu, tolong jaga sepeda saya mau sholat. Itu benar doa. Dirantai enggak? Kalau enggak dirantai enggak cukup termasuk tawakal. Tidak, karena perintahnya ihris ala ma yanfa'uk, rantai dulu, wasta'in billah, titip ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi, ini adalah amanahmu, milikmu, dititipkan ke saya, sekarang saya titipkan kepadamu. Enggak usah sepanjang itu doanya. Ya Allah, titip, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Pas pulang hilang. Gimana? Ada lagi dalilnya. Coba kalau saya ke masjid ini tadi nggak bawa sepeda, salah. Kalau saya seandainya tadi nggak bawa, nggak hilang, nggak bisa, salah perkataan itu. Kalau sudah hilang kejadian, katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa inallahu taftahu amal syaiton, karena perkataan seandainya, membuka pintu tipu daya setan.
Tidak, tinggal lapor ke DKM, lihat CCTV ya, ternyata bukan hilang, kita salah parkir ya. Parkir di sini, dicari di situ. Lah kejadian di pesantren tuh, Pak. Masuk nyendak nyimpan sendal di sini, pintu ini, pulang nyari di pintu yang lain, lapor. Bagaimana ini masjid keamanannya? Hilang aja, masa sendal aja nggak bisa jaga? Waduh, kita periksa CCTV, baru ketahuan masuknya di sini, keluar di situ. Ingat pintunya mirip. Ya sudah, nggak usah jengkel. Ujian kesabaran. Jelas hadirin sekalian? Nah ini lengkapnya dalilnya begitu. Jadi orang yang kuat iman itu, contoh COVID kemarin. Wah COVID, pasti langsung yang diingat adalah masker ya. Ada yang ingat masker. Kalau dengar COVID yang diingat siapa? Allah. Vaksin lagi. Aduh, booster, vaksin, masker, cuci tangan. Ini susah ceramahnya nih. Tapi pada umumnya begitu. Masker. Itu tidak salah. Tapi harusnya yang pertama diingat adalah Allah. Virus itu ciptaan, virus itu makhluk milik, virus itu pekerjaannya bertasbih kepada Allah. Jadi si virus corona itu kerjanya tasbih. Subhanallah kalau tasbih di kita begitu ya, tapi kita nggak tahu gimana tasbihnya. Virus itu nggak milih, Pak, siapa yang bakal kena. Yang milih itu siapa? Allah. Baru aja kemarin saya teleponan dengan pimpinan salah seorang rumah sakit yang suka ngebantuin orang ngobatin yang kena COVID, ngasih vaksin, obat, dan beliau juga lagi diobatin COVID, Pak. Ketua penanggulangan COVID sedang berbaring kena COVID. Gimana ini? Allah yang ngurus, yang menentukan. Maaf ya, saya juga kan mungkin pernah dulu lihat viral yang AA ke kampung-kampung pakai toa, ayo pakai masker. Pas dicek, saya yang COVID-nya, Pak. Ya begitulah qadarullah ya. Kalau udah kejadian, udah. Tapi kita yakin COVID ini ciptaan Allah, milik Allah. COVID virus tidak berbahaya tanpa izin Allah. Orang kena virus hanya terjadi dengan izin Allah. Allah nggak izinin, nggak kena walaupun barengan. Virus bisa bikin orang mati tidak? Jawab. Nggak bisa bikin mati. Meninggal tuh penyebabnya cuma satu. Waktunya tiba, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika tiba saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Jadi kita meninggal itu bukan karena COVID, tapi karena waktunya habis. Allah memerintahkan malaikat maut menjemput kita pada waktu yang ditetapkan Allah. Syariatnya lewat sakit, di antara sakitnya sakit COVID gitu ya. Nggak pakai COVID juga ada. Sekarang nih COVID udah hampir nggak ada. Pada meninggal juga tetap ya kan? Iya tetap ya meninggal sesuai dengan jadwalnya. Ada seorang teman, Pak, aduh parah itu udah pakai ventilator dibolongin. Sekarang main aja sehat lagi, Pak. Ada yang ahli olahraga itu kena COVID, kita tengok ketabrak meninggal, itu nggak kena COVID-nya. Mau nengok tuh, Pak. Jadi benar-benar ingat COVID langsung harus ingat Allah. Wah, gimana dong syariatnya? Sempurnakan. Di sini udah nggak musim ya? Hah? Pak, COVID kemarin saya datang cuma sendirian yang pakai masker ya.
Makanya jadi disakuin, jadi terasing sendiri. Jadi disangka saya ke COVID nih. Hadirin sekalian, jadi bagi kita pakai masker, cuci tangan kalau memang sedang situasinya memang mengharuskan demikian, itu adalah amal soleh. Walaupun pakai masker kalau waktunya kena. Kalau gitu buat apa pakai masker? Amal soleh. Pakai masker jadi pahala, cuci tangan jadi pahala, jaga jarak jadi pahala. Kita biasa salaman, sekarang nggak salaman, dapat pahala juga. Pahala pertama kita niat untuk bersalaman, pahala yang lainnya kita jaga supaya tidak terjadi penularan. Nggak akan selamanya kayak gitu. Sekarang udah mulai normal lagi kan? Semuanya ada waktunya. Jelas hadirin sekalian? Jadi kita pakai dan doa, ya. Naik motor, naik mobil, mau pergi. Ini nanti mau di masjid terus atau mau pulang nih? Bapak yakin nggak bakal sampai di rumah nanti? Belum tentu. Ada yang pulang dari masjid meninggal loh Pak. Coba saya terawang dulu ya. Oh asli Pak, berapa banyak yang pulang dari masjid meninggal ya kan? Belum tentu berangkat selamat pulang masih hidup, belum tentu. Saya enggak jelas ini. Dari sini rencananya sepedahan, berapa banyak yang sepedahan meninggal ya kan? Sepedanya hati-hati kesabet dari belakang. Mudah bagi Allah tuh. Saya juga tidak tahu nih mau pulang hari Senin besok ke Jakarta, mendarat di mana pesawat ya, kan ada yang di laut, di mana aja, tidak tahu, tapi Allah Maha tahu.